Sejak awal kita memang ini sudah secara politik nampaknya merdeka, tapi secara keuangan tidak. Jadi financially speaking, kita tidak pernah merdeka sampai hari ini. Yang kita pakai itu ilmu-ilmu barat semua. Teknologi agak lumayan karena dia tidak terlalu terpengaruh dengan walaupun teknologi tidak sepenuhnya bebas nilai, ya, tetapi seperti kata ilmu ekonomi, ilmu pemerintahan itu syarat nilai. Saya ingat suatu ketika ayah saya ini sarjana hukum. Sarjana hukum. Waktu dia bilang sebelum saya ke Surabaya untuk kuliah itu Pak Refli, William, kamu jangan ambil fakultas hukum katanya. Fakultas hukum bengkong katanya. Bengkong. Jadi ayah saya itu tadinya pengacara, mau jadi notaris, disuruh penataran 4. Dia marah sekali. Dia mengajar di Akabri tahun 50-an lah, sampai tahun 60-an. Ya. Dia merasa terhina karena harus ikut penataran P4 untuk jadi notaris. Ya. Jadi memang dari perspektif budaya, jadi kalau kita melihat keadaan kita yang sekarang ini itu cerminan dari alam pikir yang amburadul. Jadi kenyataan yang kita lihat secara tangible ini merupakan refleksi dari realitas yang intangible, ya, di alam pikirnya. Oleh Profesor Sri Edi Swasono, dia mengatakan bahwa kemerdekaan itu atau pembangunan itu mestinya adalah satu kesempatan untuk mewujudkan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Tapi itu tidak terjadi karena tadi Pak Gatot, serangan Belanda segera setelah kemerdekaan, konferensi meja bundar di Belanda, dan kita harus tunduk pada ketentuan IMF. Sejak awal kita memang ini sudah secara politik nampaknya merdeka, tapi secara keuangan tidak. Jadi financially speaking, kita tidak pernah merdeka sampai hari ini. Ya. Mungkin sekarang setelah ada gerakan dedolarisasi, itu kita baru ngeh ya sebetulnya kita ini dijajah oleh model keuangan yang sifatnya riba. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Gatot, sejak kemerdekaan kita ini tidak pernah lepas dari kekuatan-kekuatan nekolimik yang ingin senantiasa mengatur, terutama juga mengatur cara berpikir kita. Saya ingat, saya ini hidup di perguruan tinggi agak lama. Perguruan kita ini asik masuk, tidak menerjemahkan filosofi segeronselah Pancasila itu dalam body of knowledge yang dibutuhkan bagi sebuah pemerintahan yang merdeka. Misalkan menyusun ilmu pemerintahan,
ekonomi berdasarkan Pancasila, kata begitu. Yang kita pakai itu ilmu-ilmu Barat semua. Teknologi agak lumayan karena dia tidak terlalu terpengaruh dengan walaupun teknologi tidak sepenuhnya bebas nilai, ya, tetapi seperti kata ilmu ekonomi, ilmu pemerintahan itu syarat nilai. Dan kita tahu bahwa ekonomi yang ilmu-ilmu yang kita ambil dari Barat, terutama ilmu sosial, itu sangat bernilai kapitalistik, liberalistik. Ya. Kita tidak mengambil ilmu ekonomi dari Rusia sebagai blok timur. Ya. Jadi kita sengaja mengambil. Jadi kalau penasihat Pak Harto dari Berkeley, ya itu karena memang waktu itu yang berjaya adalah Amerika dan sekutu. Ya, walaupun di dalam suasana perang dingin, tetapi kita kemudian melihat seperti yang kita lihat pada waktu jatuhnya tembok Berlin, itu the end of history, ya, karena sosialisme komunis itu kalah, yang berjaya adalah kapitalisme, yaitu tesisnya Francis Fukuyama. Dan kita lihat kemudian itu tidak betul, ya, karena kebangkitan Cina yang varian baru ini, varian komunis baru, ya, yang kita lihat ini ikut mewarnai, artinya sejarah belum berakhir, ya, sejarah belum berakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya melihat bahwa begitu kita mengadopsi cara berpikir Barat untuk mengelola bangsa ini, maka terjadi semacam pemaksaan begitu, pemaksaan pada cara berpikir kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam bangsa ini, ya. Dalam yang paling nyata kemudian itu adalah kita lihat pertarungan yang berpuncak kalau kita melihat Bung Karno itu menafsirkan Pancasila secara kiri, ya, kemudian Pak Harto menafsirkan Pancasila secara ke kanan, maksudnya secara liberal, ya. Dan kemudian setelah reformasi betul-betul kita lepas dari nilai-nilai Pancasila itu, ya, kita mengadopsi cara berpikir liberal kapitalistik. Ini teman-teman FISIP UNER misalkan itu meyakini bahwa ini kemenangan civil society terhadap state. Begitu teorinya. Jadi saya bicara sama Mas Aribowo itu, lo reformasi itu kemenangan civil society terhadap state, karena state diwakili Pak Harto yang very powerful, ya. Kemudian jadi pembacanya itu teman-teman sangat bangga dengan prestasi pilihan pilpres dan pileg langsung itu, ya. Yang semula menurut undang-undang dasar asli pemilihan eksekutif itu oleh Dewan dan MPR, ya. Tapi kemudian diserahkan kepada masyarakat langsung, ya. Saya kira ini walaupun kemudian dikatakan itu kan akal-akalan ABRI kalau kita harus kembali ke Undang-Undang 45. Ya. Ada semacam peringatan bahwa kalau kita kembali Undang-Undang 45 itu yang dihitungkan ABRI, Pak. Analisisnya begitu, ya. Tapi itu mungkin mulai praktek zamannya Pak Harto, ya. Zamannya Pak Harto mungkin tidak sepenuhnya tepat lah kata begitu, ya. Tapi Pak Harto punya jasa-jasa sendiri. Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita melihat hari ini, ya, dan tadi saya katakan salah satu mesin utama untuk membentuk intangible realities kita itu adalah pendidikan, ya. Pendidikan kita ini sejak Orde Baru terutama itu hanya menjadi instrumen teknokratik untuk menyiapkan tenaga kerja yang cukup terampil menjalankan mesin-mesin, tapi juga cukup dulu untuk bekerja bagi kepentingan investor asing. Jadi kalau template mahasiswa ITS itu Pak Gatot, itu lulus tepat waktu, cum laude kalau bisa, kerja di BUMN atau perusahaan asing. Itu template-nya. Ya. Jadi mereka tidak terlalu peduli lagi. Jadi memang pendidikan kita tidak untuk mencerdaskan bangsa, tidak. Hanya menyiapkan buruh saja, sekalipun buruh yang bergaji tinggi. Ya. Sejarah tidak terlalu penting, tidak diujikan secara nasional, pokoknya lulus, ya. Jadi sejarah ini memang sudah lama dianggap nggak penting.
Padahal kita tahu bahwa kalau belajar itu sebuah proses memaknai pengalaman, maka sejarah itu adalah repertoar pengalaman bangsa ini. Ya, jadi kalau dia diobrak-abrik, dirusak begitu, maka bangsa ini seolah jadi idiot, Pak. Tidak bisa belajar. Karena dia nggak kenal identitasnya sendiri. Amnesia. Nah, ini berbahaya sekali dan ini kerjaan orang-orang yang pintar sekali mengobrak-abrik sejarah kita. Sehingga kita lupa dengan pengalaman yang mestinya kita maknai ya sebagai bagian dari upaya kita melihat masa depan. Ya, itu dianggap nggak penting. Ya, sejarah itu. Ya, jadi saya kira ini gejala yang saya lihat dari perspektif pendidikan. Jadi seperti pendidikan liberal arts itu dianggap nggak penting. Yang penting itu science and mathematics, ya. Jadi STEM namanya. Ya, gelar-gelar juga. Ya, jadi orang yang belajar budaya dan seni itu dianggap tidak terlalu penting. Jadi yang penting justru tadi ya science, engineering, and mathematics itu. Bapak Ibu sekalian, itu juga kemudian saya lihat kalau di negara-negara maju itu the best mind goes to law school atau med school. Orang-orang terbaik itu pergi ke fakultas hukum atau fakultas kedokteran. Ya. Sekarang universitas swasta pun buka fakultas kedokteran. Fakultas hukum sudah terlalu banyak. Jadi ini kita aneh, ada kelebihan banyak hukum, bahasa hukum banyak, hukumnya amburadul. Hukumnya amburadul, ya. Karena the best mind do not go to law school. Ya. Jadi saya kira ini jadi problem, Pak. Ya. Padahal lawmaking itu pekerjaan yang sangat mulia. Membuat legislasi itu adalah sangat mulia dan membutuhkan etika yang sangat tinggi, melebihi standar etika para insinyur dan dokter. Untuk menjadi lawmakers, Pak. Untuk menjadi legislator itu dia standar etikanya harus sangat tinggi. Kalau enggak layak dia. Begitu etika itu dilanggar, itu seperti laut tanpa kapal tanpa laut, kandas. Ya, jadi karena kita lihat seperti itu, ugal-ugalan bikin undang-undang sakar pena udele dewe, ya, etika ditabrak begitu saja dan seterusnya. Saya kira pada saat etika itu, apalagi etika di bidang politik itu dilanggar, saya kira kita menyaksikan kerusakan di mana-mana. Saya kira demikian komentar saya dari paparan Pak Gatot yang cukup detail. Mudah-mudahan ini memperkaya wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.